Gambar berikut menunjukkan ilustrasi sayatan melintang dari salah satu organ tumbuhan angiospermae. Tentukanlah apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Sayatan di atas terdiri atas jaringan-jaringan primer. Sebelum menjawab benar atau salah, sebaiknya kita tentukan dulu bagian-bagian dari struktur tersebut. Yang satu itu merupakan metasilem atau silem dengan diameter besar. Yang dua itu merupakan floem. Yang tiga itu adalah prokambium. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, bukannya kambium vaskuler? Perlu kalian ketahui bahwa kambium vaskuler nanti akan terbentuk ketika tanaman sudah akan mengalami pertumbuhan sekunder. Prokambium itu sendiri bersama dengan pedisikel akan berkembang menjadi kambium vaskuler ketika jaringan akan mulai mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi kalau dalam konteks ini kan dia masih jaringan primer, berarti yang ada di antara silem primer dan floem primer adalah prokambium. Hal yang sama juga berlaku untuk di batang ya, jadi jangan sampai salah. Untuk yang nomor 4 adalah perisikel, karena perisikel merupakan lapisan terluar dari stele. Nomor 5 itu adalah protosilem, atau silem yang berdiameter kecil. Nah, menariknya sebenarnya protosilem itu meskipun dia ukurannya lebih kecil, tapi sebenarnya protosilem itu terbentuk lebih duluan dibandingkan dengan metasilem. Untuk yang nomor 6, kemungkinan besar adalah endodermis, karena di situ terlihat adanya pita-pita Kaspar. Kemudian endodermis kan dia bersebelahan dengan sel-sel korteks, di situ terlihat jelas sel-sel korteksnya yang berbentuk bulat. Nah, sebenarnya dalam konteks ini kita bisa langsung menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar, bahwa gambar tersebut menunjukkan jaringan-jaringan primer. Mengapa demikian? Karena masih ada perisikel dan endodermis. Loh, kok bisa? Nah, perisikel dan endodermis itu merupakan penanda ada tidaknya pertumbuhan sekunder. Kalau masih ada keduanya, berarti belum terjadi pertumbuhan sekunder. Biasanya kalau sudah terjadi pertumbuhan sekunder, kedua struktur tersebut itu akan rusak karena tertekan, kemudian terlepas dari akar. Nah, kebetulan saja dalam soal ini ada perisikel dan endodermis itu terlihat, jadi mudah bagi kalian untuk menentukan dia itu jaringan primer atau bukan. Tetapi kalau tidak terlihat perisikel dan endodermisnya, kita bisa menganalisisnya dari struktur yang lain. Tapi sebelum kita lanjut, kalian tahu kan bahwa ini adalah sayatan melintang akar dikotil pada fase pertumbuhan primer. Nah, jadi bagaimana kita menentukan apakah suatu jaringan itu merupakan jaringan primer? Seharusnya kalian masih ingat tentang materi meristem apikal. Meristem apikal itu merupakan meristem yang terletak di ujung akar dan ujung batang dan akan membentuk meristem primer. Nah, meristem primer inilah yang nantinya akan membentuk jaringan-jaringan primer, dan itulah yang disebut dengan pertumbuhan primer, di mana tanaman akan bertambah tinggi atau pertumbuhan memanjang. Meristem primer terdiri dari yang pertama, protoderm, di mana hasil pembelahnya akan berkembang menjadi epidermis. Kedua, meristem dasar atau ground meristem, di mana hasil pembelahnya akan menjadi jaringan dasar. Ketiga, prokambium, hasil pembelahnya akan berkembang menjadi silem primer dan floem primer. Jika sudah akan melakukan pertumbuhan sekunder, prokambium yang tersisa akan berkembang menjadi kambium vaskuler. Kambium vaskuler bersama dengan kambium gabus nantinya akan membentuk jaringan gabus dan silem serta floem sekunder. Jadi hasil-hasil pembelahan yang dibentuk oleh kambium gabus dan kambium vaskuler itulah yang disebut dengan jaringan sekunder. Jadi ada jaringan gabus, silem sekunder dan juga floem sekunder. Jadi di gambar belum ada silem dan floem sekunder serta jaringan gabus yang dibentuk oleh kambium gabus, maka bisa dipastikan tanaman belum mengalami pertumbuhan sekunder. Untuk melihat perbedaan struktur tanaman yang belum dan sudah mengalami pertumbuhan sekunder, perhatikan gambar berikut. Pernyataan B. Sayatan di atas berasal dari tumbuhan monokotil. Jawabannya adalah salah. Yang benar adalah dikotil. Nah, mengapa ini merupakan dikotil khususnya organ akar? Karena pada akar dikotil memang ada ciri khas pada pengaturan lengan silemnya atau biasa disebut dengan arc. Istilah arc menunjukkan jumlah protosilem yang membentuk lengan pada silem primer di pusat akar. Kalau pada gambar terlihat adanya 3 lengan atau disebut triarch,
Tetapi pada tanaman lain bisa ditemukan adanya diark atau 2 lengan, tetraark atau 4 lengan, dan hexark atau 6 lengan meskipun jarang. Untuk polyark itu sendiri, untuk gambar di sini kan ada polyark. Nah, biasanya itu ditemukan pada tanaman yang monokotil. Makanya kalau kalian sudah hafal itu, akan sangat mudah bagi kalian untuk menentukan apakah organ akar tersebut itu adalah monokotil atau dikotil. Pernyataan C. Struktur yang ditunjuk oleh nomor 1, 2, dan 3 berasal dari prokambium. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa nomor 1 adalah xilem, metaxilem, karena ukurannya yang besar. Nomor 2 adalah phloem primer, dan nomor 3 adalah kambium vaskuler. Nah, ketiganya itu berasal dari prokambium, sehingga jawabannya adalah benar. D. Struktur yang ditunjuk oleh nomor 4, 5, dan 6 memiliki sel-sel yang masih hidup ketika berada dalam kematangan fungsional. Nomor 4 menunjukkan perisikl, nomor 6 menunjukkan endodermis, yang keduanya itu masih bersifat hidup saat mencapai kematangan fungsional. Namun untuk nomor 5, itu kan merupakan protoxilem. Baik protoxilem maupun metaxilem, ketika sudah mencapai kematangan fungsional, merupakan sel-sel yang sifatnya mati, sehingga jawabannya adalah salah. Soal nomor 2. Perhatikan anatomi organ tumbuhan berikut. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan A, organ di atas berasal dari batang tumbuhan dikotil. Jawabannya adalah benar, karena organ tersebut telah menunjukkan pembentukan kayu, yaitu xilem sekunder, di mana pada gambar tersebut yang diberi angka 1 dan 2 adalah pembuluh xilem yang memiliki diameter besar, disebut sebagai trakea, sedangkan nomor 3 adalah pembuluh xilem dengan diameter lebih kecil, disebut trakeid. Nah, jangan sampai kalian tertukar ya dengan istilah metaxilem dan protoxilem. Kedua istilah tersebut itu hanya dipakai pada xilem primer. Nah, metaxilem dan protoxilem bisa berupa trakea ataupun trakeid, karena yang membedakannya adalah waktu pembentukannya. Intinya jangan sampai bingung. Option B, bagian 1 berkembang lebih awal dibandingkan bagian 2. Nah, untuk pernyataan ini sepertinya salah. Karena pembentukan kayu itu kan dari dalam keluar, jadi semakin dekat dengan pusat akar, maka berarti itu lebih dulu terbentuk daripada yang lebih jauh dari pusat akar. Kemudian, option C, bagian 3 berasal dari meristem dasar. Pernyataan ini juga salah, karena nomor 3 itu merupakan xilem sekunder juga, tapi disusun atas sel-sel dengan diameter yang lebih kecil, yaitu trakeid. Jadi bukan meristem dasar. Kalau yang ditunjuk adalah bagian korteks atau endodermis atau perisikl, baru benar bahwa itu dari meristem dasar. Gitu. Nomor D, option D, bagian 4 menunjukkan bahwa organ di atas telah mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pertumbuhan sekunder itu dapat terjadi karena aktivitas dari 2 kambium kan. Kambium vaskuler yang membentuk xilem dan phloem sekunder, dan juga kambium gabus yang membentuk velum dan veloderm, membentuk peridermis. Nah, di mana itu jaringan gabus? Kambium gabus adalah meristem lateral yang membentuk jaringan pelindung sekunder pada batang dan akar yang mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi struktur epidermis sebagai pelindung yang hanya terdiri dari 1 lapis dirasa tidak cukup untuk melindungi organ yang sudah mengalami pertumbuhan sekunder. Oleh karena itu, epidermis akan digantikan oleh peridermis di bagian luar. Nah, peridermis seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, terdiri dari velogen, yaitu kambium gabus itu sendiri, velum, jaringan gabus, dan juga veloderm. Dengan terbentuknya jaringan gabus yang ditunjukkan oleh angka 4, maka bisa dipastikan organ tersebut telah mengalami pertumbuhan sekunder. Soal nomor 3. Pak D. Sosuke suatu ketika berjalan-jalan ke pekarangan rumahnya di desa. Ia terheran-heran dengan 2 buah sampel tumbuhan yang ia temukan. Sebagai keponakan yang baik, Anda diminta membantu Pak D mengidentifikasi sampel-sampel tersebut. Berikut foto yang diambil. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Opsi A. Gambar A dan B berasal dari kelas tumbuhan yang sama. Jawabannya adalah benar. Gambar A menunjukkan adanya akar tunjang yang merupakan salah satu akar adventif yang tumbuh dari buku-buku batang di atas permukaan tanah dan berfungsi untuk menopang tanaman. Akar tunjang biasanya sering ditemukan pada tanaman seperti jagung, tebu, dan pandan. Gambar B memperlihatkan daun tanaman jagung. Sehingga bisa disimpulkan bahwa keduanya berasal dari kelas tumbuhan yang sama, yaitu monokotil. Mengapa monokotil?
Karena akar tunjang biasanya keluar dari buku-buku batang yang terlihat jelas, dan itu merupakan salah satu ciri tanaman monokotil. Daun dengan tulang daun sejajar juga merupakan salah satu ciri dari tanaman monokotil, sehingga benar bahwa kedua gambar berasal dari kelas tumbuhan yang sama. Untuk opsi B, organ A berkembang dari radikula. Jawabannya adalah salah. Tanaman monokotil seperti jagung tidak lagi memiliki akar yang merupakan hasil perkembangan dari radikula, atau sering disebut akar primer. Yang ditunjukkan di gambar adalah akar adventif, yaitu akar yang tidak berasal dari radikula atau akar embrio, tetapi tumbuh dari bagian lain seperti batang atau jaringan selain akar utama. Jadi yang disebut dengan akar adventif itu adalah akar yang tumbuh dari bagian lain tanaman selain dari perkembangan radikula. Oke? Dalam konteks di atas, karena akar tunjang itu berasal dari batang dan itu bukan merupakan perkembangan dari radikula, maka bisa dipastikan itu merupakan akar adventif dan ya tidak berkembang dari radikula, makanya opsi B itu adalah salah. C. Organ B menunjukkan adaptasi morfologi di lingkungan kering. Nah, untuk pernyataan ini sebenarnya sangat mengecoh karena beberapa orang pasti akan memikirkan tentang tipe fotosintesisnya. Mereka langsung berpikir, oh jagung kan dia tanaman C4, nah dia mungkin beradaptasi di lingkungan yang suhunya tinggi dan lingkungan kering, makanya mereka bisa menjawab ini benar. Tapi kan kalau di soal itu yang diminta adalah adaptasi morfologi. Kalau adaptasi morfologi harusnya itu sesuatu yang bisa kalian lihat. Kecuali kalau dia minta fisiologis atau anatomi, kalian baru pikirkan bagian dalamnya, proses fotosintesisnya dan lain-lain. Jadi kalau diminta morfologis, berarti yang ingin ditonjolkan adalah struktur luarnya. Kalau secara fisiologis, baru bisa kalian kaitkan dengan fotosintesis. Jadi, apakah secara morfologis daun tersebut teradaptasi pada lingkungan yang kering? Jawabannya adalah salah. Tanaman yang hidup di lingkungan yang kering harus mampu menghemat air. Dan penghematan air itu bisa dilakukan dengan cara memiliki struktur daun berupa duri seperti pada kaktus atau berbentuk jarum seperti pada pinus, supaya mengurangi penguapan. Daun pada gambar di atas kan itu terlihat lebar, berarti transpirasi airnya banyak sehingga itu bukan sesuatu yang menjadi ciri khas tanaman yang hidup di tempat kering. Jadi jawabannya adalah salah. Opsi D, organ A dan B tumbuh dari ruas batang. Jawabannya adalah salah. Baik akar, tunjang maupun daun muncul dari nodus atau buku-buku batang, bukan internodus atau ruas batang. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Sebelum masuk ke pembahasan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara masing-masing akar. Jadi akar itu kan dapat dibagi atas akar primer dan akar adventif. Akar primer itu adalah akar yang berkembang dari radikula. Pada tanaman dikotil biasanya akar primer ini akan terus tumbuh menjadi akar tunggang yang panjang. Sedangkan pada tanaman monokotil, akar primer juga muncul dari radikula tetapi tidak bertahan lama. Seiring pertumbuhan tanaman, akar primer itu akan berhenti berkembang dan seringkali mati atau menjadi tidak dominan, sehingga perakarannya menjadi perakaran serabut. Akar pada sistem perakaran serabut umumnya berasal dari akar adventif yang tumbuh dari pangkal batang atau dari buku batang, dari nodus. Kalau di gambar A, keduanya merupakan akar serabut, di mana akar adventifnya muncul dari pangkal batang. Oleh karena itu, pernyataan A merupakan benar karena sama-sama dari jaringan di pangkal batang. Opsi B, bagian P muncul akibat aktivitas dari perisikl. Nah, untuk gambar B perlu dilihat bahwa itu merupakan akar tunggang. Q menunjukkan akar primer paling panjang dan merupakan hasil perkembangan dari radikula. Z dan P, kalau dilihat ukurannya, keduanya sepertinya merupakan cabang akar atau akar lateral. Nah, apakah P muncul akibat aktivitas perisikl? Jawabannya adalah benar, bahwa akar lateral atau cabang akar terbentuk karena aktivitas perisikl. Perisikl dapat membentuk cabang akar karena sel-selnya masih mampu kembali aktif membelah atau bersifat meristematik. Proses pembentukan akar lateral ini disebut pembentukan akar secara endogen. Disebut endogen karena akar baru berasal dari jaringan di dalam akar, yaitu perisikl. Sel perisikl mulai membelah dan membentuk primordium akar lateral, dan primordium tersebut kemudian tumbuh menembus jaringan luar. Opsi C, bagian Q berkembang dari radikula. Jawabannya adalah benar.
karena bagian Q merupakan akar primer yang merupakan hasil perkembangan dari radikula yang muncul dari embrio. Opsi D, bagian Z merupakan rambut akar. Jawabannya adalah salah. Rambut akar seharusnya berukuran lebih kecil sedangkan pada gambar terlihat bahwa Z itu hampir sebesar P yang merupakan akar lateral. Karena muncul dari akar utama, kemungkinan Z dan P sama-sama akar lateral. Jadi Z itu bukan rambut akar. Soal nomor 5. Berikut adalah gambar pembagian sel pada meristem apex pucuk atau shoot apical meristem atau SAM, berdasarkan zonasi sitohistologi dan juga teori tunica corpus. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Sebelum saya masuk pada pembahasan masing-masing soal, saya mau ajarin terlebih dahulu tentang meristem apikal supaya kalian paham. Jadi meristem apikal ini dia terbentuk sejak tahap embriogenesis tumbuhan. Pada tumbuhan terdapat dua meristem apikal utama, yaitu shoot apical meristem atau SAM, dan terletak di ujung pucuk dan berfungsi menghasilkan seluruh bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang kedua adalah root apical meristem atau RAM, terletak di ujung akar dan berfungsi menghasilkan semua sel akar yang memungkinkan akar tumbuh ke dalam tanah. Khusus untuk SAM, dia tersusun atas 3 zona utama. Yang pertama adalah CZ atau Central Zone. Zona ini berada di bagian tengah meristem, aktivitas pembelahannya rendah, dan karena fungsinya itu untuk mempertahankan populasi sel meristem. Zona ini menjaga agar jumlah sel meristem tetap ada dan tidak habis selama pertumbuhan tanaman. Zona kedua adalah peripheral zone atau PZ yang letaknya itu di samping CZ. Sel-sel di zona PZ ini berasal dari hasil pembelahan sel di central zone. Aktivitas pembelahnya tinggi dan berperan dalam membentuk organ lateral, terutama primordium atau calon daun. Zona ketiga adalah rib zone atau RZ, terletak di bawah CZ. Sel-sel hasil pembelahan di zona ini akan berdiferensiasi menjadi jaringan yang menyusun batang bagian dalam, seperti ampulur, sebagian jaringan vaskuler, silem dan floem, dan juga jaringan dasar batang. Zona terakhir adalah organizing center atau OC yang terletak di bawah central zone. Pada zona ini terdapat faktor molekuler yang menjaga agar sel-sel di central zone tetap punya kemampuan membelah atau pluripoten. Dengan kata lain, sel-sel di zona ini akan membantu mempertahankan identitas meristem. Struktur SAM juga dapat dijelaskan melalui model tunica corpus. Tunica menyusun lapisan L1 dan L2. Sel-sel pada tunica membelah secara antiklinal atau bidang pembelahan yang tegak lurus terhadap permukaan. Akibatnya, sel baru yang terbentuk itu berdampingan di samping sel induk. Pembelahan ini menyebabkan jumlah lapisan tidak bertambah, tetapi luas permukaan bertambah. Nah, fungsi dari tunica adalah untuk membentuk jaringan epidermis dan sebagian jaringan dasar. Selain itu, ada juga korpus. Jadi korpus itu menyusun lapisan L3. Kalau tunica lapisan L1 dan L2, korpus menyusun lapisan L3. Sel-sel di lapisan ini membelah secara antiklinal dan periklinal. Periklinal maksudnya bidang pembelahan sejajar dengan permukaan, sehingga terbentuk lapisan-lapisan baru. Fungsi dari korpus ini adalah untuk membentuk jaringan internal batang dan jaringan vaskuler serta ampulur. Dengan pemahaman tersebut, mari kita bahas pernyataan-pernyataan berikut ini. A. CZ dan PZ mengandung sel-sel dari tunica dan korpus. Jawabannya adalah benar, karena CZ dan PZ, kalau kita lihat di gambar juga, dia mencakup L1, L2, dan L3 pada tunica korpus. B. Sel-sel L1 memiliki sumbu pembelahan periklinal. Jawabannya adalah salah. Tadi sudah dijelaskan bahwa L1 dan L2 dia membelah secara antiklinal, sedangkan L3 membelah secara antiklinal dan periklinal. Jadi yang punya kemampuan untuk membelah secara periklinal hanyalah L3. C. Sel-sel RZ pada gambar A berfungsi dalam membentuk ampulur, sedangkan sel-sel L3 di gambar B berfungsi dalam menambah volume meristem. Jawabannya adalah benar. RZ membentuk ampulur, sedangkan L3 menambah volume meristem karena pembelahannya adalah secara antiklinal dan periklinal sehingga berdampak pada penambahan volume. Opsi D. Meristem apex akar memiliki pembagian sel yang sama dengan gambar B. Jawabannya adalah salah.
Bagian pembagian zona seperti CZ, PZ, RZ, dan Organizing Center itu hanya terjadi pada shoot apical meristem atau SEM yang terletak di ujung batang. Di root apical meristem atau di RAM yang terletak di ujung akar tidak ada pembagian seperti itu. Pada RAM itu biasanya pembagiannya hanya seperti kayak zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Ada juga kayak zona-zona lain, tetapi lebih kompleks, lebih banyak gitu. Sebuah percobaan dilakukan untuk mengamati kondisi tanaman Mediterania jika ditumbuhkan pada dua musim yang berbeda, yaitu musim dingin dan musim panas. Data hasil pengukuran laju fotosintesis, laju transpirasi, konduktansi stomata, dan kandungan CO2 di dalam sel ditampilkan pada grafik di bawah ini. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Sayatan E kemungkinan adalah daun winter, sedangkan F adalah daun summer. Untuk menilai respons tanaman terhadap kondisi summer dan winter, kalian harus camkan bahwa dalam kondisi winter, tanaman tetap menerima cahaya. Namun, intensitas cahaya yang diterima daun itu lebih rendah dibandingkan dengan saat summer. Oleh karena itu, biasanya dalam kondisi winter, kloroplasnya sedikit. Nah, dalam gambar, meskipun warnanya hitam putih, tapi kita tetap bisa melihat anatomi tanaman yang kloroplasnya lebih banyak, alias berwarna lebih hitam, yaitu gambar E. Berarti gambar E itu di summer karena intensitas cahaya yang tinggi sehingga kloroplasnya lebih banyak. Sedangkan winter itu yang F karena intensitas cahaya yang rendah sehingga kloroplasnya lebih sedikit. Jadi jawabannya adalah salah. Opsi B. Berdasarkan gambar, pada pernyataan A, Pepolium kemungkinan adalah monokotil. Jawabannya adalah salah. Mengapa? Karena dalam gambar ada struktur palisade atau jaringan tiang yang merupakan ciri dari dikotil. Kalau tanaman dikotil, mesofilnya kan dibagi atas jaringan palisade dan spons atau bunga karang. Kalau pada tanaman monokotil, mesofilnya itu tidak ada perbedaan antara palisade dan spons, sehingga seringkali hanya disebut sebagai mesofil. Jadi kalau pada tanaman monokotil, tidak ada pembedaan palisade dan spons. Jadi mesofilnya ya mesofil, sel-sel mesofil. Kalau pada dikotil, sel mesofilnya itu ada palisade dan juga spons. Opsi C. Pada kedua jenis daun, nilai konduktansi stomata berkorelasi positif dengan laju transpirasi. Jawabannya adalah benar. Mengapa? Karena grafiknya mirip. Dalam membaca grafik, yang dimaksud dengan korelasi positif itu bukan berarti nilainya di atas 0 ya, atau positif. Tetapi maksudnya adalah ketika satu variabel meningkat, variabel yang lain juga meningkat. Kalau satu variabel meningkat, variabel lainnya turun, itu berarti korelasinya negatif. Tetapi kalau kita perhatikan grafiknya, karena grafiknya mirip, berarti korelasinya positif. D. Semakin tinggi kadar CO2 daun, laju fotosintesis daun winter semakin meningkat. Dalam membaca grafik atau tabel, kalian harus jeli ya, perhatikan semua sudut dari gambar, karena semua informasi yang diberikan biasanya penting dan memengaruhi kita dalam menentukan jawaban dari soal tersebut. Karena yang dibahas adalah daun winter, berarti kita hanya melihat simbol yang bulat. Katanya kalau CO2 daun tinggi, laju fotosintesis meningkat. Nah, mari kita cek. Kadar CO2 dapat kita lihat pada gambar D, sedangkan laju fotosintesis dapat kita lihat pada gambar A. Sehingga pernyataan tersebut bersifat salah. Berikut adalah sayatan melintang dari daun spesies A dan B. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Spesies A dan B adalah tumbuhan dikotil. Harusnya ini salah sih, karena pada spesies A yang kiri memang ada jaringan palisade yang artinya itu dikotil. Tetapi spesies B kayaknya tidak ada palisade deh, hanya berupa mesofil, sehingga dipastikan ini merupakan monokotil. Opsi B. Spesies A memiliki tipe fotosintesis C3, sedangkan spesies B tipe C4. Nah, cara untuk menentukan C3 dan C4 kan seharusnya hanya dilihat dari seludang berkas pembuluhnya, apakah berkloroplas atau tidak. Pada spesies A, seludang berkas pembuluhnya tidak menunjukkan adanya kloroplas. Sedangkan pada spesies B, struktur BS atau bundle sheet yang merupakan seludang berkas pembuluh, terlihat adanya warna kehitaman yang menunjukkan di situ terdapat banyak kloroplas. Jadi, apakah spesies A adalah tanaman C3? Sebenarnya kalau dilihat dua gambar spesies A, itu sepertinya dua tanaman yang berbeda ya. Karena kan dua-duanya itu daun, tapi kok beda gitu. Jadi kemungkinan keduanya itu adalah tanaman yang berbeda. Spesies A yang kiri itu bisa saja tanaman C3. Tetapi untuk yang gambar tengah, saya kok kepikirannya itu adalah gambar duri yang dipotong. Makanya bentuknya bulat. Nah, kalau itu duri dan adalah kaktus, berarti kan tanaman CAM.
Sehingga tidak benar kalau dibilang tanaman A itu C3. Bisa saja satu C3, yang satu CAM juga. Makanya kita tidak bisa langsung bilang spesies A itu adalah tanaman C3. Tanaman B memang benar adalah C4 karena ada kloroplas di saluran berkas pembuluh. Jadi jawabannya adalah salah. Oke. Opsi C. Spesies A teradaptasi di lingkungan yang lebih kering dibandingkan spesies B. Jawabannya adalah benar. Spesies A seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah dua tanaman yang berbeda. Tanaman A di kiri itu beradaptasi di tempat kering dengan memiliki stomata cryptophore alias stomata yang tersembunyi. Tanaman A kanan kemungkinan adalah kaktus karena daunnya berbentuk bulat atau duri. Jadi tanaman ini beradaptasi di tempat yang kering melalui struktur daunnya yang berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Mengapa tanaman B sepertinya tidak hidup di tempat kering? Karena letak stomatanya sejajar dengan epidermis. Beda dengan A yang stomatanya cryptophore atau tersembunyi. Sehingga bisa dikatakan bahwa benar A lebih teradaptasi di tempat kering daripada B. Opsi D. Struktur bertanda AD pada spesies B berfungsi untuk membantu menggulung daun. Jawabannya adalah salah. Jika pada gambar anatomi daun, epidermis diberi label AD dan AB, itu merujuk pada posisi permukaan daun. AD artinya adaksial atau adaksial epidermis, yaitu epidermis di bagian atas daun atau permukaan yang menghadap batang. Sedangkan B, AB atau abaksial epidermis, yaitu epidermis bagian bawah daun atau permukaan yang menjauhi batang. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan penggulungan daun, kecuali kalau yang ditunjuk adalah struktur seperti ini, yaitu buliform cells atau sel kipas, barulah jawabannya benar. Berikut adalah gambar sayatan dari suatu organ tumbuhan. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Sebelum menentukan benar atau salah, kita harus tahu terlebih dahulu ini organ apa. Jadi struktur ini memang unik karena di bagian luar terdapat filamen yang merupakan turunan dari epidermis akar beberapa tanaman epifit. Tanaman epifit adalah tanaman yang hidup menempel pada tanaman lain sebagai tempat tumbuh, tetapi tidak mengambil nutrisi dari tanaman yang ditempeli. Artinya, tanaman epifit ini bukan parasit. Jadi mereka hanya menggunakan tanaman lain sebagai penopang atau support agar dapat memperoleh cahaya dengan baik, dan resources yang lain itu mereka harus cari sendiri. Pernyataan A. Organ tersebut berasal dari tanaman monokotil. Jawabannya adalah benar. Filamen merupakan jaringan khusus pada akar udara yang tersusun dari beberapa lapisan sel mati berdinding tebal dan berfungsi terutama dalam penyerapan air serta perlindungan terhadap kekeringan. Jaringan ini paling banyak ditemukan pada tumbuhan monokotil, terutama pada tanaman epifit seperti anggota famili Orchidaceae. Kalau misalnya kalian belum pernah baca tentang filamen, untuk menentukan ini monokotil atau dikotil, kalian hanya perlu lihat bagian stelenya. Bagaimana posisi xilem dan floemnya. Ini tidak mungkin batang monokotil, karena harusnya berkas pembuluhnya kan tersebar. Tidak mungkin juga batang dikotil, karena harusnya xilem dan floem itu melingkar dan dibatasi oleh kambium. Jadi ya, yang paling masuk akal adalah akar monokotil, karena susunannya juga polyarch. Lagi pula akar dikotil kan tidak punya embulur atau pit di tengahnya, sedangkan itu ada. Sehingga ini dipastikan merupakan akar monokotil dari famili Orchidaceae atau anggrek-anggerekan. Opsi B. Struktur B itu berasal dari meristem jaringan dasar. Nah, terkait asal dari filamen itu sendiri, kalau kalian sudah pernah baca tentang filamen, pasti kalian tahu bahwa ini merupakan turunan dari epidermis. Nah, kalau dibilang ini turunan dari epidermis, bukan berarti bahwa ini merupakan hasil pembelahan dari epidermis ya, tetapi mereka berasal dari sumber yang sama, yaitu protoderm. Pada ujung akar kan ada meristem primer, salah satunya adalah protoderm yang merupakan calon epidermis. Dari jaringan inilah kemudian dibentuk epidermis akar. Tetapi pada tanaman tertentu, terutama tanaman epifit seperti anggrek, sel-sel epidermis tersebut tidak hanya satu lapis, tetapi mengalami pembelahan sel berulang. Jadi protodermnya itu mengalami pembelahan sel berulang, biasanya pembelahan periklinal, sehingga jumlah lapisannya itu bertambah. Jadi bukan epidermis ya yang membelah-membelah. Epidermis kan itu jaringan permanen, jadi tidak punya kemampuan membelah lagi. Makanya yang benar adalah filamen berasal dari protoderm, bukan jaringan dasar. Opsi C. Struktur Y berasal dari meristem jaringan dasar. Nah, dalam gambar yang ditunjuk adalah xilem.
Dan kalau berdasarkan aktivitas dari meristem primer, xilem itu kan dibentuk oleh prokambium, bukan meristem jaringan dasar. Yang berasal dari meristem dasar itu kan parenkim atau korteks dalam hal ini. Kemudian ada juga empulur, sklerenkim, dan kolenkim. Nah, ini merupakan gambar lain untuk akar monokotil yang berfilamen juga. Jadi di bagian pusat kalian bisa melihat xilem, floem, empulur, endodermis, dan juga perisikkel. Dan karena yang ditunjuk itu adalah xilem, jadi pasti itu berasal dari prokambium. Apakah yang ditunjuk itu xilem primer atau sekunder? Nah, ini kan monokotil, jadi tidak ada istilah xilem sekunder, karena monokotil kan tidak ada pertumbuhan sekunder. Opsi D. Organ tersebut dapat berperan dalam pertukaran gas. Oke, jadi begini ya, konteksnya kan filamen itu banyak di tanaman epifit, seperti anggrek. Nah, akarnya kan tidak berada di dalam tanah, jadi tidak bisa menyerap air dari tanah. Nah, karena tanaman epifit itu akarnya terekspos keluar ke udara, bukan ke tanah, tanaman itu harus punya kemampuan untuk memperoleh air dari udara. Untuk itulah adalah filamen. Jadi filamen ini dia mampu menyerap air hujan, embun, atau uap air di udara. Struktur dinding selnya yang berongga membuat air itu bisa cepat masuk, seperti spons. Nah, tetapi ketika air masuk kan air harus melewati eksodermis. Jadi kalau kalian lihat di gambar, itu ada struktur yang disebut eksodermis, yang merupakan lapisan sel yang terletak tepat di bawah filamen pada akar, tapi ini merupakan lapisan terluar dari korteks. Jadi dia bukan termasuk dari epidermis atau filamen, tetapi dia bagian dari korteks terluar yang mengalami diferensiasi khusus, yaitu penebalan dinding dengan lignin atau suberin. Nah, kalian tahu kan suberin itu apa? Jadi suberin itu adalah zat lipofilik atau zat yang sifatnya seperti lemak yang tersimpan pada dinding sel tertentu, misalnya pada endodermis akar, seperti pita kaspari, eksodermis, dan juga jaringan gabus atau filem gitu. Karena sifatnya yang hidrofobik, suberin ini dapat berfungsi sebagai penghalang terhadap pergerakan air dan zat terlarut melalui dinding sel atau melalui dinding sel. Artinya air tidak bisa bebas melewati dinding sel yang tersuberinasi. Berarti kan air tidak bisa masuk. Oleh karena itu akan ada beberapa sel yang tetap memiliki dinding sel yang tipis dan berfungsi sebagai passage cells untuk lewatnya air. Yang mana itu passage cell? Jadi kalau kalian perhatikan di struktur anatomi ini ya, pada gambar anatomi tumbuhan biasanya jaringan yang berwarna merah menunjukkan dinding sel yang mengalami lignifikasi atau penebalan sekunder. Karena menggunakan pewarnaan safranin kan, mewarnai jaringan berlignin menjadi merah. Mengapa harus ada? Terus di sini kan kalau kalian lihat ada sel-sel yang tidak berwarna merah. Nah, itu berarti dia itu merupakan passage cell. Jadi sel-sel yang berdinding tipis supaya bisa menjadi tempat masuknya air gitu. Kalau yang berwarna merah itu air tidak bisa lewat karena mereka kan sudah mengalami penebalan sekunder gitu. Dia juga bisa mengandung suberin gitu dan lignin. Tetapi untuk yang berwarna putih, sel-sel yang berwarna putih berarti kan dinding selnya itu tipis. Nah, itu yang disebut sebagai passage cells untuk lewatnya air. Nah, itu fungsi dari filamen ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dapat berperan dalam pertukaran gas? Kalau gas itu bisa masuk lewat filamen, gas itu tetap bisa masuk lewat filamen. Jadi yang namanya akar ya, yang namanya akar, baik akar yang ada di tanah maupun akar yang ada di udara, dia tetap harus mampu melakukan pertukaran gas. Karena kalau misalnya pertukaran gas itu tidak terjadi, sel-sel di akar itu kan dia harus melakukan respirasi secara anaerobik. Jadi respirasinya itu akan menghasilkan banyak asam, itu akan menyebabkan banyak sel di dalam akar itu mengalami kerusakan karena asam. Jadi baik akar di dalam tanah maupun akar di udara, akar di tanaman epifit ini, mereka harus mampu melakukan pertukaran gas. Jadi mereka harus mampu mengambil oksigen dari luar gitu. Itulah pentingnya aerasi di tanaman yang ada di dalam tanah. Tetapi karena ini kan dia terekspos dengan udara, jadi seharusnya aerasinya bagus. Tinggal tergantung bagaimana tanaman mengambil oksigen dari luar untuk melakukan respirasi. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Daun pada gambar B memiliki kemampuan untuk menggulung. Jawabannya adalah benar, karena di situ ada bulliform cells atau sel kipas. Sebagai informasi, bulliform cells atau sel bulliform atau sel kipas itu adalah sel epidermis khusus pada daun tumbuhan monokotil, terutama pada famili rumput-rumputan seperti padi, jagung, dan gandum. Karena bulliform cells juga merupakan turunan dari epidermis, itu berarti bahwa sel-sel ini terbentuk dari protoderm. Bulliform cells itu dia berfungsi mengatur penggulungan daun.
atau leaf rolling melalui perubahan tekanan turgor di dalam sel. Jadi pada kondisi air yang cukup, buliform cells ini akan menyerap air sehingga vakula di dalam sel membesar dan sel menjadi turgid atau mengembang. Pada keadaan ini, dia akan menyebabkan permukaan atas bagian daun itu ikut mengembang, sehingga daun tetap terbuka dan melebar. Sebaliknya, ketika terjadi kondisi kekeringan atau ketersediaan air menurun, buliform cells ini dia akan kehilangan air sehingga tekanan turgor menurun dan sel menjadi mengempis. Penyusutan sel-sel pada permukaan atas daun ini menyebabkan bagian tersebut berkontraksi sehingga daun menggulung ke arah dalam. Penggulungan daun ini berfungsi sebagai mekanisme adaptasi untuk mengurangi luas permukaan daun yang terpapar pada cahaya dan juga udara sehingga laju transpirasi dapat berkurang, sehingga kehilangan air dapat diminimalisir. Opsi B. Kedua sayatan berasal dari kelompok tumbuhan C3. Jawabannya adalah salah. Kalau kita lihat dari gambar, sepertinya yang C3 itu hanya tanaman A, karena kalau tanaman B itu kan seludang berkas pembulunya berwarna gelap, berarti kan kloroplasnya tinggi, kloroplasnya itu banyak, jadi bisa dipastikan bahwa seludang berkas pembulunya terlibat dalam fotosintesis. Jadi gambar B merupakan tanaman C4, yang C3 itu hanya gambar A. Opsi C. Kedua sayatan berasal dari kelas dikotil. Jawabannya adalah salah. Daun dikotil biasanya memiliki jaringan palisade, tetapi digambarkan tidak ada palisade. Semuanya mesofil, alias tidak ada pembagian antara palisade dan spons. Makanya bisa dipastikan bahwa keduanya monokotil. Opsi D. Gambar A berasal dari tumbuhan yang hidup di tempat kering. Jawabannya adalah benar. Alasannya adalah karena pada gambar A terlihat struktur yang disebut sebagai stomata cryptophore. Kalau kita perbesar harusnya terlihat seperti ini ya. Stomata cryptophore adalah stomata yang terletak lebih dalam di bawah permukaan epidermis, biasanya berada di dalam lekukan atau rongga kecil pada permukaan daun. Struktur ini merupakan adaptasi untuk mengurangi transpirasi. Jadi ketika stomata berada di dalam lekukan tersebut, itu akan membuat udara di dalam lekukan menjadi lebih lembab. Akibatnya aliran udara itu akan lebih lambat dan gradien uap air itu akan berkurang. Hal tersebut menyebabkan penguapan air dari daun menjadi lebih sedikit dibandingkan stomata yang berada langsung di permukaan epidermis. Jadi ini merupakan adaptasi untuk lingkungan yang kering karena mengurangi penguapan. Sekelompok peneliti mengkaji karakter dua jenis tumbuhan yang hidup di dekat pesisir Laut Merah, Mesir. Bagian akar dari kedua tanaman tersebut diamati di bawah mikroskop dengan hasil seperti gambar berikut. A. Kedua jenis tumbuhan di atas termasuk ke dalam kelompok dikotil. Jawabannya adalah benar. Gambar ini menunjukkan akar yang telah mengalami pertumbuhan sekunder, karena sudah membentuk struktur kayu atau silem sekunder di bagian tengahnya. Bahkan sudah terlihat adanya peridermis di bagian luar. Dan karena pertumbuhan sekunder hanya dialami oleh tumbuhan dikotil, monokotil tidak, maka bisa dipastikan ini adalah benar. B. Akar kedua tumbuhan di atas telah mengalami pertumbuhan sekunder. Jawabannya adalah benar. Pembahasannya sama seperti sebelumnya, bahwa sudah terbentuk silem sekunder dan juga peridermis. C. Adanya lapisan velum yang tebal pada kedua jenis tumbuhan tersebut dapat menghambat penyerapan air dan mineral. Jawabannya adalah benar. Velum itu merupakan bagian dari peridermis yang terbentuk di bagian luar selama pertumbuhan sekunder oleh aktivitas cambium gabus atau velogen. Jadi sel-sel velum ini dia memiliki dinding yang tersuberinasi atau mengandung suberin yang kedap akan air. Nah, karena sifat ini, lapisan velum berfungsi sebagai jaringan pelindung bagi akar yang lebih tua, melindungi jaringan di dalamnya dari kehilangan air atau infeksi patogen dan juga kerusakan mekanik. Akibat adanya lapisan velum yang kedap air, kemampuan akar untuk menyerap air dari lingkungan itu menjadi sangat berkurang. Oleh karena itu, biasanya penyerapan air terutama terjadi pada akar-akar yang masih muda yang belum mengalami pertumbuhan sekunder, khususnya pada zona rambut akar yang masih memiliki epidermis dan belum tertutup oleh peridermis. Pada akar yang sudah mengalami pertumbuhan sekunder dan memiliki lapisan velum yang tebal, fungsi utamanya lebih ke perlindungan, bukan lagi pada penyerapan air. Opsi D. Pusat kedua akar sepenuhnya tersusun atas jaringan silem. Nah, pada akar tanaman dikotil yang mengalami pertumbuhan sekunder, bagian pusat akar akhirnya hampir sepenuhnya tersusun oleh silem, terutama silem sekunder. Karena produksi silem sekunder ke arah dalam berlangsung terus, bagian tengah akar itu semakin dipenuhi oleh jaringan silem. Akibatnya, pada akar dikotil yang telah mengalami pertumbuhan sekunder kuat, pusat akar itu tampak hampir seluruhnya terdiri dari silem.
Tapi misalnya dalam pernyataan nanti dibilang pusat kedua akar sepenuhnya tersusun atas silem sekunder, itu harusnya salah ya. Karena masih ada silem primer di bagian tengah yang dikelilingi oleh silem sekunder. Tapi karena dalam pernyataannya hanya membahas tentang silem, jadi pernyataannya itu adalah benar.